Tapi kalau banyak orang kemudian mengait-ngaitkan soal kedatangan Presiden Jokowi bersama Anies Baswedan di sirkuit Formula E ini adalah sinyal untuk dukungan Capres tahun 2024. Ya itu nggak bisa disalah-salahkan gitu. Karena sebelum-sebelumnya ketika Pak Jokowi datang bertemu dengan Ganjar Pranowo misalkan, itu kan juga banyak diklaim bahwa ini adalah sinyal dukungan terhadap Ganjar. Nah sekarang dibalik, ketika Pak Jokowi ketemu sama Anies, itu dianggap sinyal juga sama kubu mereka. Ya suruh siapa gitu, sama-sama lah, sama-sama ngeklaim gitu. Ya, tapi dari situ kita akhirnya tahu betapa kuat pengaruh seorang Presiden Jokowi gitu, sehingga semua capres ini butuh dukungan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah terpaksa ketemu mantan. Ya karena kan banyak kejadian gitu, apalagi ini lagi musimnya buka bersama. Ada banyak undangan dari alma mater atau tempat kita sekolah dulu, yang itu secara otomatis membuka peluang bagi kita untuk ketemu sama mantan-mantan kita. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Presiden Jokowi meninjau sirkuit Formula E bersama Anies Baswedan. Disupirin lagi gitu. Ibarat kita tuh terpaksa satu mobil sama mantan. Rasanya tuh engap kayaknya gitu ya. Ya tapi mau nggak mau gitu, suka nggak suka, pada akhirnya event Formula E ini kan event internasional gitu. Dan masyarakat dunia taunya Jakarta itu ya di Indonesia. Jakarta itu ya gubernurnya Anies Baswedan dan Presiden Indonesia Pak Jokowi. Sudah cukup sampai di sana gitu. Mereka nggak tahu tuh soal cerita Anies bikin sumur resapan yang merusak jalanan Jakarta. Nggak tahu mereka gitu. Mereka juga nggak ngerti soal Anies Baswedan yang berdebat dengan Menteri PUPR dan nggak mau melebarkan sungai. Nggak tahu mereka. Apalagi lem Aibon dan kelebihan bayar. Nggak ngerti. Mereka tahunya ya di Indonesia ini presidennya Pak Jokowi, gubernur Jakarta ya Anies Baswedan yang menyelenggarakan sirkuit Formula E ini. Selesai gitu. Ibarat kita keluar sama istri kita, masyarakat nggak ngerti permasalahan yang ada di dalam keluarga. Soal pertengkaran beberapa menit yang lalu mereka nggak ngerti. Mereka taunya kita satu paket. Sama seperti Anies dan Pak Jokowi gitu. Ya, tapi dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan kemarin yang mengatakan bahwa aspal di sirkuit Formula E ini sudah selesai 100%, akhirnya kita lega gitu. Ternyata bisa selesai juga. Meskipun mepet banget, dan ini yang patut kita apresiasi adalah para pekerja-pekerja di Indonesia yang sangat-sangat cepat dalam membangun dan menyelesaikan aspal ini gitu. Karena yang kita tahu, ini kan lintasan ini dibangun di area-area yang rawa-rawa. Nggak semuanya tuh tanah yang kokoh gitu. Sehingga ini pasti menyulitkan. Bahwa kemudian akhirnya ini selesai, ya syukur alhamdulillah gitu. Karena pekerja-pekerja kita ini mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumit secara cepat. Yang lambat cuma pejabat. Yang lambat ya Anies gitu dan Jakpro gitu, karena ini pasti nggak maksimal gitu. Karena event ini akan dilaksanakan 4 Juni, ini sudah akhir April. Secara praktis mereka cuma punya waktu 1 bulan, sementara tiket belum dijual. Kalau kita mau bandingkan dengan event internasional yang lain, MotoGP misalkan, itu tiketnya dijual bulan Januari, eventnya Maret. Jadi ada waktu sekitar 2,5 bulan. Ini Formula E. Tinggal sebulan lagi, jangankan tiket, sirkuit belum selesai. Ini pasti nggak maksimal kalaupun itu terlaksana gitu. Apalagi nggak terlaksana, malu-maluin nanti. Makanya kemudian kehadiran Presiden Jokowi di sana itu untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini selesai tepat waktu dan bisa terlaksana sesuai dengan jadwalnya. Dan jangan sampai malu-maluin Indonesia. Jangan sampai tiba-tiba ada kambing lewat di sana gitu. Jangan sampai. Dan kalau bicara soal Pak Jokowi yang tiba-tiba meninjau sirkuit Formula E, itu mungkin memang mengagetkan banyak orang. Tapi ada cerita di balik itu semua. Karena sebenarnya kalau yang kita tahu gitu ya, itu kan sebenarnya orang-orang Jakpro, IMI melalui Bamsud, Wakil Gubernur
DKI Jakarta itu kan sebelumnya sudah menyeret-nyeret nama Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ketika penentuan lokasi sirkuit Formula E yang nggak jadi di Monas, itu kan awalnya diisukan nanti penentuan lokasinya itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Padahal hasil akhirnya sebenarnya gitu ya, sirkuitnya ini sudah ada mapnya di mana, sudah ditentukan di Ancol gitu ya. Cuma mereka pura-pura nggak tahu dulu. Ini mau diserahkan ke Pak Jokowi supaya Pak Jokowi yang mengumumkan gitu, karena legitimasinya itu lebih kuat kalau Pak Jokowi setuju di sini gitu. Tapi karena waktu itu komunikasinya agak asal jepret gitu ya, mendadak gitu. Dan dari tim kepresidenan juga masih belum siap untuk menerima atau tiba-tiba langsung mengumumkan. Mana tahu ini jebakan Batman. Nanti tiba-tiba di kerangkeng sama KPK kan repot Pak Jokowi gitu. Jadinya ya Pak Jokowi waktu itu nggak ikut campur soal penetapan lokasi. Meskipun waktu itu sudah disodorkan gitu. Maunya tuh CEO Formula E ini ketemu dengan Pak Jokowi dulu gitu. Supaya bisa jadi brand dan bisa tersebar kemana-mana ke seluruh mancanegara dunia gitu ya. Tapi ya waktu itu nggak jadi dilaksanakan dan itu pada akhirnya dibantah sendiri oleh seorang Anies Baswedan gitu. Anies mengatakan bahwa ya masa sih penentuan sirkuit Formula E harus presiden, ya enggak lah katanya. Padahal waktu itu tuh nggak jadi aslinya gitu ya. Nah ini sekarang dengan datangnya Pak Jokowi ke lokasi, ini menunjukkan bahwa ya ini adalah sebuah konfirmasi bahwa Indonesia, Jakarta akan menyelenggarakan sirkuit Formula E. Dan ini nggak mengejutkan sebenarnya gitu ya. Meskipun di sisi lain soal komitmen Formula E ini yang mencapai 560 miliar, yang eventnya nggak terlaksana di tahun 2020 dan 2021, itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Anies Baswedan. Meskipun pada akhirnya nanti bulan Juni ini benar-benar dilaksanakan. Apalagi kalau nggak jadi dilaksanakan. Tambah banyak pertanyaannya gitu ya. Tapi kalau banyak orang kemudian mengait-ngaitkan soal kedatangan Presiden Jokowi bersama Anies Baswedan di sirkuit Formula E ini adalah sinyal untuk dukungan Capres tahun 2024, ya itu nggak bisa disalah-salahkan gitu. Karena sebelum-sebelumnya ketika Pak Jokowi datang bertemu dengan Ganjar Pranowo misalkan, itu kan juga banyak diklaim bahwa ini adalah sinyal dukungan terhadap Ganjar. Nah sekarang dibalik, ketika Pak Jokowi ketemu sama Anies, itu dianggap sinyal juga sama kubu mereka. Ya suruh siapa gitu, sama-sama lah, sama-sama ngeklaim gitu. Ya, tapi dari situ kita akhirnya tahu betapa kuat pengaruh seorang Presiden Jokowi gitu. Sehingga semua capres ini butuh dukungan. Bahkan Prabowo Subianto sendiri ketika ditanya siap untuk maju tahun 2024, jawabannya lain sendiri. Siap maju kalau didukung sama Pak Jokowi. Sama seperti sekarang Gubernur Anies sama gitu. Meskipun katanya pendukungnya ini nggak suka sama Pak Jokowi gitu ya, yang melebih-lebihkan Anies, pada akhirnya mereka tetap butuh dukungan Pak Jokowi ternyata. Dan kalau soal sinyal atau perubahan arah angin politik tahun 2024, ini nggak akan banyak mengagetkan gitu, karena kita semua tuh harusnya sudah belajar gitu. Karena bagaimanapun, kalau kita mau ingat gitu ya, Prabowo Subianto dan Ibu Megawati itu kan pernah berkoalisi maju sebagai capres-cawapres tahun 2009. Sebelum akhirnya tahun 2014 tuh saling ejek-ejekan, saling menjaga jarak gitu ya. Saling mengungkit soal batu tulis gitu kan. Pokoknya Prabowo sama Ibu Mega itu udah kayak kucing sama tikus gitu. Yang gak akur kayaknya. Tapi pada akhirnya setelah Pilpres yang kedua 2019 dan selesai, akhirnya akrab lagi keduanya. Akhirnya kita bisa melihat seorang Prabowo Subianto yang menjelek-jelekkan Jokowi, yang dianggap boneka, antek asing, antek asong, asing dan sebagainya. Akhirnya dia mau masuk sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia. Mau menjadi pembantu presiden gitu. Padahal kalau kita lihat ketika debat capres, ketika orasi 2014, 2019, wah kayaknya udah nggak mungkin akur ini. Dan selain soal Prabowo gitu, soal Anies Baswedan itu juga sama gitu. Anies Baswedan tahun 2014 itu menjadi juru bicara Presiden Jokowi. Yang jelek-jelekin Prabowo. Tapi tahun 2017 Anies maju dari Gerindra. Ya itulah politik gitu. Apalagi bergandengan dengan Sandiaga Uno.
lawannya ketika menjadi jubir tahun 2014. Itulah fakta politik di Indonesia gitu. Semuanya tuh bisa menjadi kawan atau menjadi lawan, tergantung kepentingannya, tergantung dari mana kita bisa melihat sudut pandang yang sama gitu. Kalau ada titik-titik yang sama, kita masih bisa bersama. Begitu juga dengan Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Kiai Ma'ruf Amin ini kan sebenarnya adalah sosok orang yang mengeluarkan fatwa MUI terkait penistaan agama terhadap Ahok. Yang sampai kemudian demo 411, 212, dan itu ada sampai sekarang kelompoknya. Jadi bisa dibilang biang keroknya itu gitu kan. Tapi jadi wapres sekarang gitu. Meskipun nggak ngapa-ngapain. Dan saya sudah cukup belajar gitu tahun 2019 ketika Kiai Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai cawapres Jokowi gitu ya. Itu mengagetkan saya dan membuat saya jadi belajar betul bahwa politik itu emang nggak boleh baperan. Karena saya kaget 2019 itu sampai saya pernah tuh kayaknya merasa bahwa siwot ini udahlah tutup aja gitu. Nggak ada guna. Lawang cawapresnya Ma'ruf Amin. Ya tapi ya gak suka itulah politik. Jadi kalau kemudian ada orang menafsirkan pertemuan Pak Jokowi dengan Anies Baswedan itu adalah sinyal dukungan terhadap Anies tahun 2024, itu nggak akan mengagetkan. Karena cerita soal keduanya itu sudah terjalin sejak tahun 2014. Ada banyak juga orang yang pendukung Anies waktu itu tahun 2014 yang mendukung Pak Jokowi. Ada. Jadi kita nggak boleh kaget gitu, karena yang benar-benar berhadap-hadapan itu cuma yang di bawah gitu. Yang di atas itu ya saling kerjasama gitu. Dan itu memang sebenarnya lebih baik bagi kita semua. Elit kita itu memang harus bisa duduk bersama gitu. Karena kalau sampai benar-benar terjadi ketegangan, benar-benar nggak bisa duduk bersama, itu yang bahaya. Itu akan membuat perpecahan di kalangan masyarakat itu jadi tambah jauh gitu. Karena dengan akrabnya dua pemimpin yang sebenarnya bertolak belakang, itu yang di bawah masih cukup jauh gitu. Apalagi yang benar-benar berseberangan gitu kan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Anies Baswedan di tengah-tengah sirkuit gitu. Karena mereka kan jalan cukup jauh tuh. Nggak ada media, nggak ada kamera, nggak ada rekaman, nggak ada orang denger. Siapa yang tahu terkait pembicaraan dua orang ini? Apalagi dua-duanya pakai masker. Mana tahu sambil ketawa-ketawa gitu. Jadi ngapres kamu nih. Mana tahu gitu. Mana tahu ada titipan-titipan pesan kepada Pak Surya Paloh gitu ya. Yang pada bulan Juni setelah pagelaran sirkuit Formula E itu akan segera mengumumkan Anies sebagai capresnya. Mana tahu gitu. Kita nggak ada yang tahu ya, tapi pada akhirnya ya Anies adalah salah satu capres di Indonesia saat ini yang sudah mendapatkan tiket resmi dari partai politik yang tinggal diumumkan gitu bulan Juni nanti. Selain Anies ya baru ada Prabowo Subianto. Sementara yang lain, Erick Thohir, Airlangga bisa lah dari Golkar gitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo, ini masih belum tentu, belum tentu bisa maju gitu. Dan ya itu yang bisa saya lihat secara logika dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca gitu. Meskipun di sisi lain saya punya analisa yang berbeda, karena apa yang kita sampaikan di media hari ini, apa yang disimpulkan oleh publik hari ini, itu kan hanya berdasarkan kesimpulan dari imajinasi masing-masing gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa ya inilah adalah kepedulian Pak Jokowi. Ini karena Pak Jokowi ingin merangkul semua orang menjadi sebagai Presiden Indonesia yang sebenarnya. Ya meskipun ngelihat Anies tuh menyebalkan, tetap aja dirangkul gitu. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa ini kelembutan hati seorang Presiden Jokowi terhadap seorang Anies yang sudah ngerusak Jakarta tapi tetap dibantu. Ya ada banyaklah tafsiran-tafsiran. Tapi di sisi lain gitu ya, sebenarnya ada cerita fakta politiknya yang ini sampai sekarang belum dibuka atau belum ada orang yang mau menyampaikannya. Saya tahu gitu, tapi saya masih belum bisa bicara ini gitu, karena takut salah gitu. Saya harus nunggu orang lain gitu, karena event ini, pertemuan antara Jokowi dengan Anies Baswedan di sirkuit Formula E, selain soal aktivitas biasa antara gubernur dengan presidennya, tetap saja ada peristiwa politiknya. Dan ini berkaitan kayaknya gitu ya dengan PDI Perjuangan 3 periode, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo,
dan partai-partai pendukungnya. Saya nggak bisa menyebutkan secara detail, tapi kira-kira seperti itu. Ada peristiwa politiknya dan itu yang terjadi, tapi belum ada yang menceritakannya. Nanti kalau sudah ada yang bicara, baru saya akan bahas secara lebih detail. Ya karena terus terang ini bukan pertemuan yang biasa gitu, karena kalau misalkan Pak Jokowi itu benar-benar mau terima beres, ya sebenarnya nggak perlu survei juga gitu. Bisa aja nanti datangnya itu kalau sudah benar-benar terlaksana, bisa. Tapi kenapa datang sekarang? Nah, itulah pertanyaannya gitu. Ya tapi apapun itu, pada akhirnya tahun 2024 nanti masih memang terbuka kemungkinan bagi Pak Jokowi untuk mendukung Anies Baswedan. Masih bisa gitu. Dan itu nggak akan mengagetkan sekali lagi, karena kita sudah pernah belajar dari Prabowo Subianto, Kiai Ma'ruf Amin, yang berseberangan sangat-sangat jauh nampaknya, tapi pada akhirnya ya bersatu dalam satu koalisi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.